kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Mengikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya Amal Bastian bisa menyambut Anda dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital. Bersosialisasi di ruang digital sebagai bentuk program nasional literasi digital tahun 2021. Nah, hari ini kita akan menyimak dan juga mendapatkan banyak materi seputar ruang digital dari keempat narasumber yang sangat luar biasa. Saya juga ingin menyapa untuk teman-teman peserta dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah yang telah bergabung dalam acara virtual kali ini. Kurang lebih 2 jam ke depan kita akan mendapat hal yang terbaik selama acara ini berlangsung. Dan sebelumnya saya ingin menginformasikan juga kepada Anda bahwa ada latar belakang kenapa acara ini terselenggara. Nah, teman-teman, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia ini semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan juga berbagai informasi. Hal tersebut dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Ini berarti ada 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap internet. Informasi ini bersumber dari APJII tahun 2020. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Bersumber dari laporan ekonomi si Google tahun 2020. Teman-teman, berangkat dari fakta tersebut, maka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua ini. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital, dan untuk mencapai visi ini diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Literasi digital itu sendiri merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan juga mengevaluasi teknologi digital. Bersumber dari UNESCO tahun 2018. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat. Kemudian mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru ini. Nah, di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu diantaranya ada digital skills, kemudian digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Selanjutnya ada pula 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum yang akan diajarkan ke masyarakat, yaitu digital society, kemudian digital economy, dan juga digital government. Kerangka ini kemudian diturunkan menjadi program literasi digital nasional yang bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi dan media digital di tingkat dasar, madya, dan mahir, serta tidak melupakan mereka yang berada di area inklusif. Teman-teman, oleh karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan internet yang benar dan tepat melalui implementasi program literasi digital di daerah, yaitu di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, serta melibatkan 110 mitra strategis
aktivis berkreasi, dan juga stakeholder terkait lainnya. Itu saja untuk latar belakangnya, dan berikutnya agar acara ini bisa berjalan lancar, maka harus ada aturan tata tertib yang kita patuhi bersama. Nah, Anda diwajibkan tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian teman-teman peserta diharapkan mematikan mic atau di-mute saja mikrofonnya, namun tetap menyalakan kamera video Anda. Kemudian Anda tidak diperkenankan coret-coret layar, Anda pun juga tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara. Apabila Anda punya pertanyaan kepada narasumber, silahkan tulis aja di kolom chat. Tulis nama Anda, ketik nama Anda, kemudian pertanyaan Anda, dan ditujukan kepada narasumber yang mana pertanyaan tersebut. Kemudian teman-teman peserta juga diharuskan mengerjakan pretest dan juga post-test yang nantinya akan bisa digunakan untuk mengambil e-certificate yang linknya akan kami cantumkan di kolom chat. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa aplikasi Si Berkreasi dapat kita download di App Store maupun di Google Play. Itu saja untuk tata tertibnya, semoga bisa dipatuhi bersama, dan berikutnya kita akan segera masuk ke sesi berikutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam format 3 stansa. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Ya, terima kasih atas arahan yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan berikutnya kita akan menyimak dua penyampaian keynote speech. Yang pertama dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Abrijani Panggarapan BSC, dan dilanjutkan dengan penyampaian keynote speech dari Bupati Kota Waringin Timur, Bapak Haji Halikinor SHMM. Disilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat lingun ratai, salam sujud keredeng malempang. Adil katalino bacuramin kesarungga. Basengat kajibata,
harus. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi telah menyusun peta literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi, komunikasi dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru di masyarakat. Maka dalam peta itu dirumuskan juga 4 kerangka dalam penyusunan kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital etik, digital safety, dan digital kultur. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan secara serentak kegiatan selama 7 bulan pada tahun 2021 ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei yang lalu. Dengan dilakukannya kick-off atau pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia demi tercapainya pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan metode digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat. Selain itu juga bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti kegiatan ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota tercinta Kabupaten Kuto Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya, perkenalkanlah saya, Bupati Kuto Timur Haji Harikinur SHM, membuka secara resmi webinar literasi digital di Kabupaten Kuto Timur. Saya berharap kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Timur dalam rangka mewujudkan makin cakap digital. Selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan dukungannya kepada Bupati Kota Waringin Timur dan juga Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Baiklah, untuk hari ini kesempatan juga bagi teman-teman peserta bukan hanya mendapatkan materi tentang ruang digital ya, literasi digital dari teman-teman narasumber ya, ada 4 orang yang sangat luar biasa dan kompeten di bidangnya masing-masing, tapi Anda juga bisa mendapatkan kesempatan untuk dapat pulsa. Kami menyediakan Rp1 juta untuk 10 peserta yang beruntung. Caranya bagaimana? Kita bagi 2, 5 orang untuk mereka yang bertanya kepada masing-masing narasumber. Silakan menanyakan pertanyaan sesuai dengan materi yang akan dibawakan oleh para narasumber. Ketik nama, ditulis di kolom chat ya. Jadi ketik nama, kemudian spasi pertanyaan, dan juga langsung ke narasumber yang mana pertanyaan tersebut. Kemudian untuk Anda yang ingin mendapatkan pulsa hanya sekedar posting saja di sosial media, boleh banget. Silakan ambil bagian foto atau video dalam acara ini ya. Cari keseruan yang sangat keren sekali untuk bisa diposting, dan jangan lupa posting aja di sosial media, berikan mention ke @siberkreasi dan juga @lidik.kalimantan. Jangan lupa hashtagnya di lidikal1756, hashtag siberkreasi dan juga hashtag makin cakap digital. Untuk format selengkapnya bisa langsung cek di kolom chat. Baiklah teman-teman, agar acara hari ini bisa berjalan lancar dan banyak manfaat yang kita ambil, maka kita akan berdoa terlebih dahulu sekaligus mendoakan negeri ini agar terhindar dari beragam bencana. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, terima kasih atas partisipasinya, dan baiklah kita langsung saja masuk ke materi kita. Untuk tema besarnya adalah Merdeka dari Hoax dengan Literasi yang Tepat. Subtema keamanan digital bijak di kolom komen. Kita akan ngobrol langsung, ngobrol seru bersama dengan seorang digital creator Cameo Project. Ada Bang Steve Patinama. Bang Steve, selamat siang.
Selamat siang Kak Amal, selamat Halo, siang teman-teman semua di Kota Waringin Timur. betul sekali. Semoga selalu sehat ya Bang ya. Sehat-sehat, semoga kita Oke. semua sehat ya. Bang, kita berbicara mengenai bijak di kolom komentar. Tapi sebelum ke arah sana, seberapa penting Bang sosial media yang Bang Steve punya untuk mensupport pekerjaan, profesionalitas, bahkan kehidupan pribadi? Nah, kalau ngomongin sosial media sekarang menjadi sangat penting ya, apalagi tidak hanya sekedar menjadikan sosial media itu hanya untuk kita bersosialisasi gitu loh, tapi ternyata sekarang sosial media udah bisa menjadi salah satu lahan pekerjaan juga gitu loh. Contohnya zaman sekarang gitu, kalau dulu ditanya anak-anak dulu, cita-citanya rata-rata menjadi presiden, dokter, insinyur, dan sebagainya. Kalau misalnya anak-anak sekarang kan udah jarang ya kita dengar jadi dokter, insinyur, presiden, dan yang tadi gitu loh. Banyak kan pengennya jadi YouTuber, jadi konten kreator gitu loh, jadi atlet e-sport. Karena emang main game aja sekarang sudah bisa sangat menghasilkan gitu kan. Apalagi sosial media yang sekarang kita bisa lihat lah banyak banget orang yang bisa berjualan di sosial media gitu loh. Itu salah satu orang-orang yang bisa memanfaatkan media sosial itu bukan hanya sekedar untuk update status doang gitu, tapi ternyata bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan buat mereka juga. Seperti itu. Jadi sangat penting sih. Udah banyak kita lihat influencer yang bisa menghasilkan uang dari sosial media hanya sekedar memposting doang, mempromosikan barang atau produk gitu kan. Tapi bisa dapat uang. Jadi bisa dimaksimalin untuk menggali potensi yang ada dalam kita dan untuk mendatangkan keuntungan buat kita juga. Oke, dengan Seperti begitu itu, Kak. dengan begitu pentingnya keberadaan sosial media, pernah nggak sih Bang sampai merasa kok aku tiap hari tiap jam pegang handphone terus ya, pegang gadget terus, sehingga merasa bahwa jangan-jangan aku ini kecanduan? Pernah ada pemikiran ke arah sana? Padahal itu kan penting sekali tuh sosial media, kata Bang Steve tadi. Benar-benar penting sih. Lumayan waktu itu kan memang karena saya seorang konten kreator, jadi kalau teman-teman belum tahu, saya punya YouTube channel bersama teman-teman Cameo Project gitu ya. Nah, di YouTube channel itu kita membuat konten-konten yang inspiring dan juga entertaining gitu. Boleh dicek. Kalau teman-teman tadi ada dari awal video tuh ada tuh musik videonya kita yang produce gitu lah. Nah, untuk mempromosikan video-video yang kita buat kan sosial media ini menjadi salah satu platform untuk kita memasarkan apa yang sudah kita buat gitu. Entah itu mau sebuah video ataupun produk-produk gitu ya, kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk promosi gitu. Nah, otomatis waktu dulu itu rutin banget gitu, bahkan harus setiap hari kita harus interaksi sama follower kita gitu. Jadi bisa dibilang cukup setiap hari. Dan kalau ngomongin kecanduan sih sebenarnya itu udah emang tuntutan kerjaan gitu ya. Kecuali kalau misalkan kerjaan kita tidak seputar di situ, seputar di digital, otomatis media sosial mungkin tidak terlalu berpengaruh dalam hidupnya gitu. Tapi kalau misalnya sudah menjadi konten kreator, jadi ranahnya digital, ya kita harus manfaatin media sosial itu seperti semaksimal mungkin gitu loh. Nah, kalau ngomongin kecanduan sih kayaknya tidak sampai kecanduan gitu loh. Karena kan kalau ngomongin kecanduan, ciri-cirinya pasti kan dia nggak bisa berhenti menggunakan media sosial gitu kan. Akan terus ketergantungan gitu loh. Harus buka terus, entah itu hanya memposting sesuatu atau hanya melihat-lihat. Biasanya kan seringnya banyak orang tuh melihat-lihat doang gitu, jadi stalking on doang gitu kan. Nah, biasanya buka media sosial pun kalau orang yang udah kecanduan itu tuh nggak lihat kondisi, nggak lihat tempat gitu. Mau dimanapun dia, lagi ibadah, lagi sekolah, lagi kerja, tetap harus buka media sosial gitu. Nah, dan ciri-ciri orang yang udah kecanduan tuh dia nggak bisa menikmati momen. Misalkan lagi ngumpul sama temen, tetap harus buka handphone. Lagi mau makan, posting dulu di sosial media baru makan gitu kan. Orang normal kan kalau makanan datang berdoa makan. Nah, kalau orang yang udah kecanduan, makanan datang foto baru makan, beda gitu loh. Terus bentar-bentar tuh cek notifikasi handphone gitu kan. Selalu ada notifikasi nggak ya, bentar-bentar ngelihat. Nah, itu tuh pasti udah mulai kecanduan gitu kalau misalnya udah mengarah ke sana itu sifat kita. Seperti itu Kak Amal.
Dan akhirnya apakah Bang Steve itu membatasi penggunaan dari sosial media itu meskipun itu penting karena ada kerjaan di situ? Misalkan saja kalau orang kerja di kantor office hour 9 to 5 gitu. Kalau Bang Steve apakah maksudnya whole day pegang gadget terus karena semua bisa dipantau dari genggaman saja atau gimana, Bang? Ya, kalau misalnya membatasi, sekarang memang sudah mulai mengurangi ya, karena Mengurangi, oke. itu kan dari dulu kita memproduksi video kan hanya cangkupannya tuh hanya YouTube doang, tapi sekarang akhirnya kita merambah ke OTT, merambah ke dunia TV, dunia film gitu. Jadi aktivitas di YouTube itu sendiri akan berkurang otomatis, secara tidak langsung pun kita menggunakan media sosial itu berkurang. Nah, ini paling penting ketika kalau orang kecanduan itu ya harus membatasi gitu loh, nggak bisa enggak, karena apa saja yang sudah kecanduan kan berarti nggak baik. Berarti kalau udah ngomongin kecanduan, dia menggunakan sesuatu itu ya secara berlebihan. Apapun yang dilakukan secara berlebihan pasti ujung-ujungnya nggak baik. Maka dari itu cobalah untuk membatasi penggunaan media sosial. Kayak misalkan kalau lagi ngumpul sama teman-teman, coba fokus sama teman-teman yang ada di sekitar gitu loh. Jangan akhirnya lagi ngumpul tapi tetap megang handphone. Saya sering banget tuh waktu sebelum pandemi jalan ke mall gitu ya, ngelihat orang-orang nongkrong, tapi tetap ada satu orang dua orang yang nunduk terus ngelihat handphone gitu kan. Kalau saya sih nggak suka banget sih kalau lagi nongkrong terus ada orang yang sibuk sendiri gitu loh, dengan handphone masing-masing gitu. Nah, ya kita harus coba menghargailah orang sekitar gitu loh. Jangan sampai akhirnya lagi ngumpul tapi kita sibuk sendiri. Terus kita bisa juga mencegahnya tuh matiin notifikasi handphone, notifikasi sosial medianya gitu. Jadi nggak bentar-bentar ngecek handphone. Cari kegiatan lain lah gitu loh. Kalau misalkan kita jangan megang handphone terus gitu loh. Selain merusak mata, mental juga kita bisa kena gitu kalau kita terlalu banyak menghabiskan waktu di sosial media gitu. Cari kegiatan, olahraga, ngumpul sama temen gitu. Jalanin hobi kita. Intinya sih selalu batasi penggunaan media sosial sebisa mungkin lah, jangan sampai akhirnya kita jadi berlebihan, bahkan jadi kecanduan gitu. Itu kan sudah tidak baik. Bahkan di beberapa handphone pun sekarang, smartphone pun kayaknya udah ada pengaturan ya, berapa jam pemakaian media sosial kita gitu. Nah, bisa jadi tolak ukur di situ gitu. Kalau ternyata udah 5 jam nih dalam sehari aku menggunakan media sosial, berarti udah berlebihan. Sudah ada aturannya, sudah tiba-tiba muncul gitu, pop up gitu, Bang Steve. Ternyata kita udah beberapa jam main Instagram atau main Facebook, silahkan dimatikan dulu. Sudah ada. Tapi hal-hal semacam itu kan sebagai pembantu saja, sebagai aplikasi yang membantu kita untuk bisa mengurangi rasa kecanduan tadi. Namun salah satu penyebab dari kecanduan itu kan karena konsentrasinya kita melihat komentar yang ada di sosial media, Mas. Menurut Bang Steve sendiri bagaimana? Pelaku netizen kita pada saat berkomentar di sosial media. Overall aja. Kalau menurut saya netizen kita sekarang banyak banget yang berani berkomentar ya. Berani. Berani banget gitu loh. Sangat lugas dengan apa komentarnya gitu ya. Terbukti dari survei Microsoft mengadakan survei dan menilai kalau netizen Indonesia ini paling tidak sopan. Dan selain berani, netizen Indonesia juga lumayan persatuan Indonesianya cukup kuat menjalani sila ketiga itu. Setelah Microsoft mengadakan survei menilai netizen Indonesia tidak sopan, rame-rame netizen Indonesia menyerbu akunnya Microsoft itu gitu loh. Jadi mentakkan kalau memang kita tidak sopan gitu loh. Jadi kalau aku yang saya lihat emang sekarang berani-berani banget ya orang berkomentar yang tidak memikirkan dampak dari apa yang sudah dia keluarkan di media sosial itu seperti apa. Saya yakin yang berkomentar negatif dari antara seluruh netizen Indonesia itu segelintir lah yang berani berkomentar negatif atau berani barbar gitu ya, istilahnya netizen barbar. Tapi ternyata efek yang sudah dia buat dengan komentar-komentar negatifnya itu membuat Microsoft menilai seluruh netizen Indonesia ini tidak sopan. Semua. Ya. Jadinya efeknya kan bisa sebesar itu gitu loh. Tapi makanya dari itu saya pengen ngajak teman-teman, yuk kita pikir ulang lagi nih ketika kita mau posting sesuatu atau berkomentar dalam kolom komen. Jangan sampai akhirnya kita hanya sekedar komen sana, tidak memikirkan akibatnya nanti dengan apa yang sudah kita keluarkan. Seperti itu, Pak Amal. Dan
Bang Steve, kalau misalkan melihat netizen semacam itu dan Bang Steve sendiri adalah seorang konten kreator, pencipta konten, pernah nggak sih punya pengalaman mendapatkan komentar-komentar yang kurang enak gitu Bang? atau bahkan nggak enak gitu? Sering banget. Gimana? Responnya gimana Bang Steve? Oke, karena tadi yang saya bilang kan Cameo Project itu punya kontennya sering kita buatnya itu yang inspiring dan entertaining. Yang inspiring itu kita buat video-video tentang sosial isu, tentang untuk Indonesia gitu loh. Salah satunya yang inspiring itu ya musik video yang di awal kita mengajak teman-teman lebih bijak lagi dalam menggunakan internet gitu. Karena pada saat itu kita melihat banyak banget, kita resah banget dengan orang yang gampang mengucap kebencian kepada orang lain, hoax banyak banget yang beredar. Itu doang sih sebenarnya ide awal kita buat video itu, tapi itu aja masih dinilai jelek sama orang lain. Ada aja komentarnya, nggak bagus nih. Loh, padahal kan nilainya positif ya, kenapa dinilai tidak bagus gitu loh. Bukan penggarapannya harusnya yang dilihat sama orang, tapi message dari video itu yang seharusnya dilihat sama orang gitu loh. Dan ada yang video entertaining, kita buat video-video lucu, komedi gitu ya. Tetap ada yang bilang nggak lucu juga. Dan kalau misalnya dipikir-pikir kan selera komedi setiap orang kan berbeda-beda ya. Kalau misalkan menurut aku lucu, mungkin belum tentu menurut orang lain lucu juga, begitu juga sebaliknya gitu. Nah, kita sih nggak bisa menangani itu ya, gitu di luar kuasa kita lah bagaimana orang mau berkomentar gitu ya. Tapi respon kita ya kita diemin lah. Kalau misalnya ada yang respon negatif sampai udah parah banget, sampai udah mengarah ke ujaran kebencian ya kita diemin, karena kita tahu rata-rata orang yang berani berkomentar ujaran kebencian itu hanya sekedar mencari perhatian. Maka dari itu kita nggak kasih perhatian balik, kita diemin. Kalau lagi iseng, kadang-kadang saya suka, kalau di YouTube itu di kolom komennya tuh komennya bisa dipin. Jadi komennya itu misalnya di bawah dia akan naik paling atas. Jadi semua orang pas mau komen bakal lihat komen yang negatif itu. Nah bahkan akhirnya banyak orang yang menyerang balik ke si orang itu. Jadi kita diamin aja, biar orang yang menyerang lain. Iya benar. Dengan netizen yang lain bakal diserang balik kalau memang nggak suka dengan komentar itu, langsung ditaruh di atas, dipin biasanya, biar banyak yang nyerang. Iya, Bang Steve, tapi pernah nggak sih ngerasa bahwa pada saat mendapatkan komentar-komentar yang seperti itu ada momen di mana wah ini harus direspon nih, entah itu dari direct message atau entah itu ditaruh di komentar, di kolom komentar biasa. Pernah nggak sih sampai merasa itu? Jadi ini udah ada pencemaran nih, sampai merasa begitu kah? Pernah, sebenarnya enggak, dia bukan berkomentar negatif sih. Kalau komentar negatif kita kebetulan personel Cameo itu pembawaannya lebih santai, lebih asik. Jadi orang ngomong apa kita nggak ambil pusing. Tapi ada satu momen yang ketika dia mengaku fans beratnya Cameo, tapi sampai akhirnya membuktikan kalau tangannya itu disayat dengan tulisan Cameo. Nah itu malah menurut kita kan jadi takut ya. Kok dia super Cameo tapi sampai nggak bisa memikirkan untuk keselamatan dirinya sendiri gitu loh. Malah itu yang malah kita follow up. Tapi kalau untuk ujaran kebencian kita nggak peduli sama sekali sih. Tapi kalau misalkan teman-teman kita ada yang iseng, salah satunya itu Uus komika, dia malah bahkan sempat sampai datengin orang yang mengucap kebencian di Instagramnya dia gitu loh. Iseng didatengin ke rumahnya, ternyata ya ujung-ujungnya nangis-nangis juga minta maaf gitu loh. Dia cuma cari perhatian doang. Nah, maka dari itu kita tahu kalau misalnya banyak orang yang mengucap kebencian di sosial media itu pada dasarnya hanya mencari perhatian doang. True. Begitu Kak. Apakah menurut Bang Steve karena itu semua kurangnya literasi digital ya Bang ya? Sehingga orang melihat bahwa sosial media, dunia digital dan sebagainya itu hanya sekedar permainan. Kadang-kadang ada yang merasa bahwa beda dengan dunia nyata. Padahal kalau dirunut juga ada aspek hukumnya, ada aturannya, ada etikanya. Gimana menurut Bang Steve? Betul. Ya, udah banyak kasus kan yang kita lihat gitu ya. Sering terjadi di kalangan artis gitu ya. Banyak artis yang memperkarakan dengan komentar-komentar negatif para netizen gitu loh. Kalau tidak salah terakhir yang saya tahu itu Sandy Aulia. Sandy Aulia memperkarakan ada satu orang yang menjelek-jelekan anaknya gitu karena dia tidak suka dengan Sandy Aulianya gitu. Sampai akhirnya dibawa ke proses hukum, kena pidana karena emang itu kan masuk ke pasal 27 ayat 1. Bunyinya seseorang dengan sengaja
yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipenjara 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi udah cukup kuat untuk memperkenalkan atau membuat kasus tersebut gitu. Tapi rusaknya nama baik seseorang itu kan hanya bisa dinilai dari orang yang bersangkutan. Jadi kalau ketika tidak ada pengaduan, ya tidak ada proses hukum yang berlaku. Jadi harus ada orang yang mengadukan dulu ke polisi, baru proses hukum berjalan. Oke. Seperti itu, Pak. Apakah dengan literasi digital yang apa-apa kalau misalkan menyinggung atau melanggar undang-undang ITE katakanlah, semuanya harus dilaporkan ya, Bang Steve ya, sehingga bisa mengedukasi, memberikan literasi yang baik bagi masyarakat. Jadi kesannya pengguna sosial media jadi nggak bebas lagi karena ada batasan-batasan yang harus mereka dapatkan, ada hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan juga. Betul. Karena emang semuanya pasti ada batasannya. Tidak mungkin kita, walaupun ini akunnya kita, internetnya kita yang beli, paket datanya, tapi batasan-batasan itu harus ada. Karena bayangin deh, kalau kita bebas melakukan apapun di sosial media, tidak ada batasannya, tidak ada hukumnya, pasti bakal chaos kan. Sama dengan kehidupan nyata kita gitu loh. Kalau di lingkungan rumah, dimanapun kita berada, ada peraturan-peraturannya, peraturan lingkungan rumah, kamu wajib lapor 2 kali 24 jam kepada security atau satpam kan. Kalau misalnya nggak lapor kan, bisa resiko orang tidak bertanggung jawab ke rumah kita gitu kan. Supaya apa? Ada peraturan itu ya supaya nyaman kita menggunakan internet kita tersebut gitu loh. Gitu Pak Mas. Oke. Semoga ini bisa menjadi satu panduan bagi kita juga. Namun sampai sekarang pun juga ini masih kelihatan masih ada kasus-kasus hukum yang keluar gitu. Ini mungkin sekaligus memberikan tips dan juga trik kepada peserta webinar kita kali ini. Apa sih Bang yang seharusnya yang jadi panduan bagi kita sebagai seorang konten kreator dan juga penikmat konten agar kita aman dari jerat-jerat hukum yang tadi yang mulai melibatkan komentar-komentar yang kurang baik, hate speech dan sebagainya. Oke. Saya ngajak teman-teman, zaman sekarang kan digital makin naik. Mau kita menggunakan sosial media atau dalam pekerjaan kita bisa memanfaatkan digital ini sebagai tools untuk kita bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita gitu. Salah satunya kita Cameo Project dari awal 2012 membuat YouTube channel tidak berpikir akan sampai sebesar ini gitu loh, bisa merambah ke TV, film dan sebagainya. Kita mengerjakan YouTube channel itu ya cuman passion kita gitu loh, dan kita membuat video-video itu yang positif gitu loh. Nah, dari positif itu ternyata mendatangkan kebaikan juga buat kita. Jadi apa yang kita keluarkan di media sosial, di dunia digital kita itu, saya menganjurkan lebih baik kita ke arah yang positif. Saya bukan memaksa, tapi menganjurkan. Karena semua ini bebas. Kita menentukan jalan hidup kita ke depan itu bebas. Jadi saya menganjurkan, yuk kita sama-sama buat konten-konten atau video-video yang positif untuk ke teman-teman yang mungkin nanti arahnya pengen jadi konten kreator gitu loh. Karena kita nggak bisa lupain etika-etika. Kita semuanya itu ada aturannya. Kalau misalkan kita buat sembarangan di digital, ya pasti akan membawa kerugian buat kita. Maka dari itu, yuk kita gunakan digital kita secara bijak, pikirkan akibat dari apa yang sudah kita keluarkan. Jangan hanya sesaat karena emosi, akhirnya kita membuat postingan-postingan yang tidak baik. Itu merugikan. Ingat teman-teman, jejak digital itu nggak akan pernah hilang. Jadi selamanya akan ada di dalam internet ini apa yang sudah kita posting. Lebih baik kita tinggalkan jejak digital yang baik. Supaya apa? Supaya ke depannya tidak ada celah untuk mendapatkan kerugian buat kita gitu loh. Dan satu lagi, kalau misalkan kita berani kita ketemu dengan konten-konten yang negatif, kita pasti sering ketemu lah gitu loh. Nah, berani berkomentar untuk menegur, karena rata-rata konten negatif kenapa sampai akhirnya banyak di permukaan, karena banyak orang yang mensupport konten itu gitu loh. Banyak orang yang mendiamkan gitu tuh. Jadi saya mengajak teman-teman, yuk kita sama-sama tegur dengan bahasa yang baik, bukannya akhirnya jadi kasar juga gitu, sama aja. Yuk.
tegur, kalau kasih tahu kalau misalkan oh konten ini tidak baik loh. Begitu juga kalau misalkan di kolom komen ketemu teman-teman kita yang komennya kasar gitu ya, yuk sama-sama tegur dengan baik-baik gitu loh. Kalau kasih tahu kalau komennya ini tuh kasar loh, kalau misalnya mau tegur mau kasih masukan ya dengan bahasa yang baik. Kita sama-sama di Indonesia yang budayanya baik, diajarkan sopan santun dari kecil, terapkanlah itu di dunia digital kita. Itu sih yang bisa saya bagikan ke teman-teman sama. Terima kasih banyak Bang Steve, mantap sekali. Dan Bang Steve, nanti kita akan jumpa lagi di segmen Q&A ya Bang ya, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk. Oke. Terima kasih banyak, bermanfaat sekali. Barusan kita mendengarkan materi yang luar biasa, based on pengalaman juga teman-teman dari Bang Steve Patinama tentang bagaimana kita bisa menciptakan konten-konten yang baik sekaligus berlaku bijak di sosial media. Nah, berikutnya kita akan menuju ke materi kedua dengan subtema kebudayaan digital, menjaga dan mendidik anak di era digital. Untuk materinya akan disampaikan oleh Kepala SMP 2 Sampit. Kita langsung berjumpa dengan Bapak Abdurrahman SPD. Pak Abdurrahman, selamat siang. Assalamualaikum. Pak Abdurrahman, mungkin mikrofonnya bisa di-unmute terlebih dahulu, Pak. Silakan diklik unmute untuk mikrofonnya. Ya. Coba lagi, Pak. Dicoba lagi. Masih belum bisa masuk ke ruang digital. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Baiklah, Pak Abdurrahman, apabila sudah siap, bisa langsung kita mulai materinya. Silakan, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat siang untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke kami. Saya Abdurrahman, Kepala Sekolah SMP 2 Sampit. Dan sebelumnya mau saya sampaikan bahwa kami bukan ahlinya di bidang ini, cuma mencobalah ada sedikit kemampuan untuk menyampaikan apa yang diminta oleh tim Gerakan Digital Nasional Indonesia 2021. Para peserta webinar virtual yang kami hormati dan para teman-teman yang berbahagia, baiklah saya akan menyampaikan tentang menjaga dan mendidik anak di era digital. Tidak kita pungkiri bahwa teknologi digital terus merangsek kehidupan keluarga saat ini. Tanpa terbentung lagi, baik itu orang tua, anak-anak, menjadi pengguna media digital dalam berbagai bentuk, seperti komputer, telepon pintar, berarti permainan, game maupun internet. Pengguna media digital di rumah ternyata tidak serta-merta meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga. Tak jarang anggota keluarga justru terpisahkan karena lebih tertarik menghabiskan waktunya dengan perangkat digital mereka daripada berinteraksi bersama. Lebih parah lagi, orang tua dan anak bisa mengalami masalah kecanduan gawai. Seperti yang disampaikan oleh Pak Stephen tadi kan, dimanapun berada, yang seharusnya kita berinteraksi, di warung, di tempat makan, di kafe, masing-masing asik dengan gawainya masing-masing. Nah, untuk itu maka orang tua perlu mengembangkan cara baru bagaimana mendidik anak di era digital. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba sedikit apa yang saya dapatkan bagaimana orang tua menjaga dan mendidik anak di era digital. Yang pertama adalah yaitu gunakan
brosur ramah anak. Nah, saat ini sudah banyak brosur yang dikembangkan khususnya untuk anak ataupun yang ramah untuk anak. Biasanya brosur tersebut akan memverifikasi usia pengguna konten tertentu. Dalam hal ini biasanya kan ada konten-konten yang seharusnya tidak boleh dilihat anak, dan ini perlu kita bijaki sebagai orang tua. Nah, pendampingan orang tua merupakan salah satu cara yang ampuh dalam mendidik di era digital. Secara keseluruhan, orang tua harus memilih browser yang memungkinkan mereka mengontrol data yang dapat diakses oleh anak. Nah, pada kesempatan ini tentunya sebagai orang tua hendaknya selalu mendampingi anaknya untuk bagaimana menggunakan HP ataupun gadget yang cerdas. Jangan sampai nanti anak kita dalam hal menjelajah konten-konten tidak terkontrol oleh orang tua. Nah, ini sangat perlu sekali kita sebagai orang tua dalam rangka menjaga dan mendidik anak kita di era digital. Kemudian yang kedua adalah orang tua bisa memeriksa riwayat browser yang dibuka oleh anak. Nah, hal ini penting bagi orang tua untuk membuka ataupun melihat mengenai penjelajahan konten-konten yang telah dibuka anak kita apabila orang tua sudah merasakan anaknya nih ada sesuatu yang keanehan di antaranya itu. Nah, kita khawatirkan pada saat tertentu anak kita itu membuka konten-konten sampai tadi konten-konten yang seharusnya memang tidak layak untuk mereka buka. Nah, kemudian langkah yang ketiga dalam hal menjaga anak dan mendidik anak di era digital adalah menyesuaikan pengaturan keamanan. Nah, di sini penting untuk orang tua memahami dasar-dasar pengaturan browser saat mendidik anak di era digital. Karena saat orang tua mulai curiga terhadap bacaan tontonan online si anak, orang tua harus menyesuaikan pengaturan keamanan. Nah, ini yang perlu dipahami oleh orang tua tentang bagaimana pengamanan penggunaan terutama adalah situs-situs atau internet yang digunakan oleh anak kita. Orang tua bisa menginstal program tidak hanya membatasi opsi perjalanan ke situs yang saja, tetapi juga memberikan informasi kepada orang tua terkait di mana anak. Nah, dengan pengaturan keamanan itu orang tua bisa mengetahui anak kita ini posisinya di mana dan konten-konten apa yang bisa yang telah mereka buka. Yang selanjutnya adalah kenalkan Boxsmart sebagai suatu keamanan saat browsing. Nah, ini orang tua harus menyediakan waktu untuk mengajak anak menjelajahi internet. Sarankan penggunaan Boxsmart agar si anak hanya membuka situs yang bisa mereka kunjungi. Nah, hal ini akan melindungi anak kita dari beberapa ancaman terkait keselamatannya. Cara juga akan mempermudah orang tua dalam memantau konten yang dilihat si anak melalui internet. Nah, itu langkah yang keempat untuk kita menjaga dan mendidik anak kita di era digital. Kemudian langkah yang kelima, yaitu batasi waktu. Nah, orang tua mungkin kesulitan untuk melakukan aturan mendidik anak di era digital dengan adanya pembatasan waktu ini. Karena biasanya pada saat kita melakukan pembatasan waktu dengan si anak kita akan merasa
tidak senang, merasa kecewa karena ada pembatasan waktu. Tapi sebagai orang tua, kita harus memberikan edukasi, kemudian pemahaman kepada anak bahwa berlama-lama menggunakan HP, baik ada di laptop atau bermain internet, itu akan merusak. Yang pertama tadi adalah kejiwaan, mental, bahkan kesehatan terutama mata anak kita. Nah, dengan ada pembatasan waktu itu, insya Allah anak kita akan terhindar dari hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu adanya kecanduan, kemudian adanya penggunaan waktu yang terlalu lama dari segi kesehatan dan psikologis yang di kejiwaan anak nanti itu. Kemudian yang keenam adalah aktif memberitahu kegiatan selain nonton TV atau bermain handphone. Nah, dalam hal ini adalah walaupun teknologi tidak dapat dijauhkan dari kegiatan anak, tetapi orang tua harus bisa membantu mereka dengan aktif mengajak melakukan kegiatan lain. Artinya anak kita jangan selalu hidupnya atau waktunya hanya bermain HP, bermain game, nonton TV, tapi orang tua harus bisa mengajak anak ke dunia yang lain. Misalnya membawa anak, mengajak untuk mengunjungi museum, menginap di tempat tertentu, wisata, ataupun menonton pertunjukan-pertunjukan yang ada di sekitar kita. Kegiatan offline non-internet sesuaikan dengan usia anak, dapat menyelamatkan anak ketergantungan teknologi. Nah, tentunya tadi adalah apalagi anak-anak kita yang masih anak-anak yang masih umur 2 tahun sampai 5 tahun, anak SD itu kalau memang tidak dibatasi, tidak diberikan waktu untuk orang tua mengajak ataupun bermain, tentunya nanti akan waktunya lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kurang mendukung pendidikan anak. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh, komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, komunikasi antara orang dan anak merupakan salah satu cara mendidik anak di era digital. Hal ini sangat penting karena dapat menghindari praktek bully di dunia maya. Jelaskan kepada anak bahwa pelaku intimidasi sendiri sering menderita karena pengabaian. Jadi alih-alih mencoba menyembunyikan jadi seperti itu, anak harus mengerti dan orang tua memberitahu mengenai apapun yang mereka alami. Jadi di sini diharapkan adanya komunikasi orang tua dengan anak tentunya akan mempermudah apabila anak-anak kita pada saat bermain sosial media ataupun menggunakan HP-nya bisa terkontrol oleh kita sebagai orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah yang 8, membahas pentingnya privasi dengan anak. Orang tua harus menjelaskan bahwa komunikasi online seperti media sosial pada umumnya dapat menghilangkan privasi seseorang. Bahkan informasi yang diberikan dalam komunikasi online dapat dengan mudah dilihat oleh orang banyak. Membahas mengenai privasi merupakan satu cara terbaik untuk mendidik anak di era digital. Karena mereka akan tahu bahwa sesuatu yang pribadi jika dibagikan dunia maya dapat mempengaruhi masa depan dalam kehidupan anak. Nah, maksudnya di sini adalah
hal-hal yang sifatnya pribadi untuk anak, jangan sampai anak kita itu terlalu vulgar ataupun membagikan di media sosial yang seharusnya tidak anak kita lakukan. Nah, inilah diantaranya komunikasi tadi dengan pentingnya berprestasi anak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-9, yaitu ajari anak untuk tidak menggunakan WiFi publik. Nah, penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna WiFi publik adalah korban hacker. Oleh karena itu, mendidik anak di era digital, orang tua harus diajarkan pada anak untuk menggunakan jaringan dengan hati-hati, karena data pribadi dapat mudah diretes melalui WiFi publik. Nah, ini yang misalnya tentang data pribadi anak kita itu yang. Kemudian yang ke-10, ajari anak untuk minta izin untuk menginstal aplikasi ataupun program baru di gadget. Nah, ini cenderung biasanya pendekatan ini yang penting untuk orang tua. Sampai bahwa ada beberapa aplikasi dapat membahayakan privasi pengguna. Jadi anak dapat mengunduh atau menginstal apapun di komputer ataupun di smartphone-nya, mereka hanya setelah berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini penting untuk pengawasan bagi orang tua agar anak kita itu dalam hal mengakses khususnya internet terkontrol oleh orang tua. Jangan sampai nanti anak kita membuka konten-konten tanpa adanya izin orang tua. Tentunya biasanya ini adalah anak-anak yang di usia SD. Kalau di usia SMP ya kadang-kadang agak susah, makanya perlu pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh orang tua. Yang ke-11, informasi mengenai kunjungan ancaman yang dihadapi dunia maya. Beritahu anak tentang peretes ataupun predator. Saya jelaskan bahwa informasi yang terlalu pribadi dapat digunakan untuk menghancurkan reputasi ataupun mengganggu ruangan pribadi anak kita. Nah, ini yang perlu disampaikan juga oleh orang tua dalam hal kemungkinan ancaman di dunia maya yang sering terjadi itu. Kemudian yang ke-12, menjaga anak dari kita lah yang pertama, yaitu berinteraksi online dengan orang yang sudah dikenal secara pribadi. Nah, ini penting kita menjaga pada anak kita, jangan sampai anak kita itu dalam hal online terlalu bebas. Nanti harapkan anak kita dalam berinteraksi offline itu kepada orang-orang dikenal, apalagi pada saat bermain game ini. Bermain game sering terjadi kan perilaku orang yang berpura-pura umurnya misalkan 36 tahun, dia mengatakan umurnya 12 tahun, sehingga nanti dengan demikian akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi anak kita. Kemudian yang ke-13 yaitu adalah jangan biarkan anak kita terlibat cyberbullying. Nah, ini tidak perlu siapa besar orang tua mempercayai anak, tetapi tegakkan aturan ini dalam mendidik anak di era digital. Orang tua harus menjelaskan kepada mereka bahwa
tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan penindasan dunia maya. Nah, ini yang sering terjadi. Anak-anak kita apabila khususnya pada saat main di Facebook ataupun di WA terjadi hal-hal seperti ini, sering mendapatkan intimidasi ataupun tekanan-tekanan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pak Abdurrahman, mohon maaf saya salah, untuk waktunya tinggal 1 menit lagi ya Pak. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Yang ke-12 adalah tetap harus memfollow orang tua di sosial media. Nah, maksudnya di sini adalah orang tua harus bisa berteman dengan anak di media sosial, kemudian bisa memantau apa yang sedang mereka lakukan di dunia maya. Maksudnya di sini orang tua hanya mengikuti, kemudian melihat konten-konten apa ataupun pergerakan yang dilakukan anak di media sosial. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-15 adalah hati-hati saat mengunggah foto ataupun video ataupun informasi pribadi. Nah, ini yang perlu dipahami karena dikhawatirkan dengan mengunggah foto atau video yang informasi pribadi nanti disalahgunakan oleh pihak-pihak ataupun predator-predator yang akan mengancam anak kita itu sendiri. Kemudian yang penting ke-6, yang 16 yang terakhir adalah menjaga keamanan password. Nah, ini sangat penting. Artinya kode sandi password yang dimiliki anak jangan sampai anak kita memberikan kepada orang lain. Karena password itu merupakan hal yang rahasia. Misalnya pada saat yang terjadi itu kan pada saat kita membuat email dan lain sebagainya, diminta password, anak-anak kita sering membagikan. Nah, ini dikhawatirkan nanti apabila password itu dibagikan kepada orang yang berjawab, nanti kemungkinan bisa disalahgunakan. Nah, ini yang perlu dicermati oleh orang tua, menghimbau pada anak juga jangan sampai terjadi password itu tidak dijaga kerahasiaannya. Nah, demikian yang perlu sampaikan untuk pada saat ini. Jadi ada 16 kiat kita mendidik dan menjaga anak di era digital, walaupun kita mengetahui bahwa mendidik anak di zaman now ini, di era digital, untuk orang tua harus cerdas dan harus mewaspadai, dan orang tua juga harus melek ataupun jangan dianggap teknologi, itu harapan kita. Demikian yang perlu sampaikan pada kesempatan ini, Pak. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdurrahman untuk materi yang telah disampaikan tentang betapa pentingnya peran orang tua untuk bisa mempelajari literasi digital agar mampu memproteksi anak pada saat mereka berselancar di ruang digital. Banyak manfaat dari ruang digital, tapi juga banyak pula ancamannya kepada kehidupan dan juga kepribadian anak. Dan dari Pak Abdurrahman, kita akan bergeser untuk menikmati materi yang ketiga di segmen Key Opinion Leader dengan subtema kecakapan digital, positif, kreatif, dan aman di internet. Untuk materinya akan disampaikan oleh seorang jurnalis and social media specialist, ada Kak Angel Merise. Kak Angel, selamat sore. Halo Kak Angel. Oke, sudah bergabung di ruang virtual atau belum? Kak Angel, selamat sore. Halo, Hai. ya, sore. Oke, akhirnya terkoneksi juga. Baiklah, Kak Angel sudah siap ya? Oke, siap. Silahkan. Halo, selamat sore semuanya teman, para narasumber. Oke, hari ini aku bakalan sharing tentang positif, kreatif, dan aman di internet.
Oke, teman-teman pasti udah tahu kan internet itu apa sih? Jadi internet itu merupakan sumber daya terbaik untuk mendapatkan informasi dan berbagai pengetahuan dan berbagi pengetahuan juga. Nah, manfaat dari internet sendiri itu banyak banget. Beberapa contohnya adalah sebagai sarana komunikasi dan konektivitas, sumber informasi dan pengetahuan, kemudahan melakukan bisnis, penyimpanan data, sarana edukasi, dan juga hiburan. Nah, biasa kan teman-teman kalau misalnya buka satu website, kita nggak bisa nih masuk ke websitenya. Biasanya ada yang namanya internet positif. Nah, apa sih sebenarnya internet positif itu? Internet positif itu merupakan kebijakan dari Kominfo untuk mengendalikan beberapa konten dari website. Dan tujuan dari adanya internet positif itu yang pastinya biar website yang kita kunjungi itu harus aman, terus perlindungan juga dan penghematan. Kemudian perlindungan pada masyarakat terhadap nilai-nilai etika, moral, dan kaidah-kaidah yang tidak sesuai dengan citra bangsa Indonesia. Kayak misalnya nih, kita buka website yang sebenarnya belum untuk umuran kita. Jadi itu kan sebenarnya nggak boleh. Nah, itulah tugas dari internet positif. Kemudian penghematan terhadap pemborosan penggunaan akses internet di Indonesia. Kita tahu sendiri kalau misalnya penggunaan internet itu sangat-sangat besar, apalagi untuk teman-teman nih, zaman sekarang kan pasti menggunakan sosial media. Nah, pengguna sosial media sendiri aja bisa 24 jam, apalagi internet gitu kan, udah nggak ada limit waktunya lagi. Kemudian apa sih dampak negatif dari internet? Dampak negatif dari internet sendiri itu, kalau dari aku bagi dua, yaitu cybercrime dan juga cyberbullying. Tadi sebelumnya udah dijelasin sama Bapak Abdurrahman soal cyberbullying gitu kan. Nah, kalau di sini, kalau cybercrime itu lebih ke seperti pornografi, kemudian judi, penipuan, dan juga berita-berita hoax, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Teman-teman sendiri pasti udah tahu dong, kalau misalnya di internet itu kita bisa dapetin semua hal yang bisa kita akses di mana aja. Kemudian hoax, teman-teman juga pasti kadang denger nih, hoax, ada berita hoax. Sebenarnya hoax itu apa sih? Nah, berita hoax itu sebenarnya berita yang belum tentu benar kebenarannya dan belum dikupas secara tuntas. And then pencemaran nama baik. Nah, ini hati-hati banget nih buat teman-teman, apalagi generasi-generasi Gen Z, millennials. Penggunaan data kalian di internet itu harus sangat hati-hati, karena kalau kalian nggak hati-hati, kalian bisa digunain nih data-data kalian, bisa aja dijadiin foto kalian bisa digunain, atau nama kalian, identitas kalian. Jadi berhati-hati dalam penggunaan semua platform yang ada di internet. Cyberbullying sendiri itu juga udah banyak banget terjadi, khususnya di Indonesia. Kayak yang pastinya kalian harus selalu positif aja deh, sharing positive vibes di internet. Jangan sampai kalian kena perundungan atau kalian yang melakukan perundungan. Atau lebih gampangnya itu bullying. Kalian nggak boleh nih ngelakuin bullying di internet, karena nanti ada rekam jejak digital kalian di internet. Jadi lebih baik kalian post aja nih hal-hal positif untuk rekam jejak yang baik juga untuk diri kalian. Gitu. Kemudian next, kreatif dalam internet. Tadi di sini juga udah ada Kak Steve Patinama dari Cameo Project. Halo Kak, salam kenal. Nah, di sini kan teman-teman nih pasti kayak tadi udah dibahas bahwa kita bisa kok kreatif di internet. Contohnya apa? Contohnya kalian bikin konten di YouTube, Instagram, TikTok, bahkan kalian juga bisa building bisnis nih, bisnis kalian di e-commerce yang ada seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan e-commerce lainnya. Nah, contoh dari kreatif di YouTube nih misalnya, kalian bisa jadi content creator kayak Kak Steve di Cameo Project, atau dengan simple aja deh, kalian bisa nih nyanyi, upload di YouTube, atau kalian yang seneng game, kalian bisa main game, upload di YouTube juga. Itu bisa menghasilkan, maksudnya pemasukan untuk kita loh, kayak gitu. Kemudian untuk kreatif di Instagram atau TikTok sendiri juga, kita juga bisa menghasilkan uang dari Instagram dan TikTok. Hanya dengan membuat konten, tapi dengan konten yang pastinya positif ya, jangan pernah bikin konten yang malah menjebak diri kalian sendiri. Kayak gitu. Banyak hal kreatif yang bisa kalian lakukan di sosial media dan juga di internet.
Kemudian untuk teman-teman juga, walaupun kalian masih di bangku sekolah ataupun kuliah, dan ibu-ibu guru, bapak guru juga bisa nih untuk kreatif di internet seperti apa sih? Kalian bisa bangun bisnis kecil-kecilan kalian dengan menggunakan platform e-commerce yang ada di internet, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Mulai dari small business aja, kalian bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari internet. Kayak gitu. Kemudian next. Nah, di sini, kaum muda merupakan ancaman terbesar khususnya di media sosial. Buat teman-teman semuanya, kita nih sebagai generasi muda, jangan pernah mengupdate atau meng-share hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Karena di internet itu juga ada namanya rekam jejak digital. Rekam jejak digital kalian itu sangat-sangat penting untuk diri kalian di masa depannya. Karena untuk nih, kalau teman-teman yang masih sekolah, nanti kan kalian pasti bakalan kerja nih. Nah, kebanyakan recruiter itu atau orang yang ngerekrut kalian kerja itu akan melihat sosial media kalian atau mendalami nama kalian di internet, kayak gitu. Jadi kita harus tetap positif di internet nih, nggak boleh nge-share hal-hal yang negatif karena perjalanan hidup kita masih panjang, dan ya itu balik lagi ke rekam jejak digital kalian, dan kalian pokoknya nge-share aja deh yang positive vibes and then kreatif or semuanya yang bisa meningkatkan diri kalian sendiri, kayak gitu. Nah, gimana sih Kak tips aman untuk menggunakan internet? Kalau dari aku sendiri, di sini aku mau share tips aman menggunakan internet itu sebenarnya nggak susah. Yang penting kita mau menanamkan ke diri kita sendiri itu kalau ya udah aku pokoknya mau share konten tapi yang bisa ngajakin teman-teman biar lebih positif. Nah, tips-tipsnya itu yang pertama, cermat saat membuka situs website. Ketika kalian membuka suatu situs website, kalian pastikan udah sesuai sama umur kalian, dan juga kalian tahu apa yang akan kalian dapatkan di website tersebut. Kemudian yang kedua, hindari memasukkan data pribadi pada situs yang mencurigakan. Kayak tadi, aku udah bilang, kalau misalnya kita harus aman di internet. Kenapa? Karena data-data pribadi kita itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, waspada dengan bentuk permintaan data pribadi. Sekarang itu marak banget kalau kita mengakses suatu website atau suatu aplikasi, kita harus masukin data diri kita, apalagi nomor induk KTP kita kan. Nah, di sini kalian harus hati-hati banget, jangan pernah masukin nomor induk KTP kalian kalau misalnya kalian nggak yakin situs website atau aplikasi tersebut aman untuk diri kalian. Kemudian yang keempat, mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Di sini buat teman-teman yang main media sosial, mau itu Facebook, Instagram, YouTube, atau apapun itu, sekarang udah ada namanya autentifikasi 2 faktor. Jadi setiap kalian mau login, kalian tetap harus login juga via OTP yang akan dikirimkan ke nomor HP kalian. Jadi itu lebih aman dari hacking gitu. Jadi orang-orang nggak bisa nge-hack akun kalian. Kemudian yang kelima, memilah situs ketika harus memasukkan data sensitif seperti paspor, KTP, dan lainnya. Nah, tadi yang kayak udah aku bilang lagi, balik lagi, rekam jejak digital kalian itu sangat-sangat penting untuk keamanan kalian di internet. Jadi jangan pernah memasukkan data-data pribadi kalian jika kalian tidak yakin situs tersebut aman. Yang terakhir itu cek akun secara berkala. Apa sih Kak tujuan cek akun secara berkala? Nah, tujuan cek akun secara berkala itu biar data kita, email kita aman, sosial media kita aman, semuanya pokoknya kita aman deh dari hal-hal negatif yang ada di internet. Seperti itu. Nah, konklusi dari semua ini, yang pastinya teman-teman generasi Z, millennials, dan ibu bapak guru semuanya, kita sebagai orang harus bijak dalam menggunakan internet, karena nggak harus susah kok untuk bijak dalam berinternet. Yang penting kita tetap sharing hal-hal positif, kita tebarkan hal-hal kebaikan di internet, dan kita bisa kreatif
dalam meningkatkan kualitas diri kita di internet, kita juga akan mendapatkan keamanan yang baik banget nih buat diri kita di internet. Jadi, buat teman-teman semua, yuk kita saring dulu sebelum kita sharing. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Angel untuk materi yang telah disampaikan. Saring dulu sebelum sharing, kita perhatikan dulu bagaimana pola postingan kita, karena itu nanti ada efeknya bagi para penikmat postingan kita juga, konten kita, makanya harus dijaga dengan hati-hati. Terima kasih Kak Angel. Dari Kak Angel saya akan bergerak untuk materi yang keempat ya teman-teman, untuk subtema etika digital, tips cegah kecanduan media sosial pada anak. Untuk materinya akan disampaikan oleh Kepala SMP 8 Sampit. Kita berjumpa dengan Bapak William SPD MM. Pak William, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Oke baik Pak William, apabila sudah siap kita bisa langsung mulai untuk materinya. Silakan Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, tabe, selamat minggu, natalai, salam sujud, karempang, melempang, adil katalinu, bacuramin ke surga, bersengat kayu batak. Selamat sore untuk Bapak Ibu yang menyampaikan materi. Selamat sore Mas Amal, Sekian sebagai moderator dan juga peserta Zoom Etika Digital. Masih semangat, salam literasi. Saya selaku Kepala SMP Negeri 9 Sampit, SMP 8 Sampit, menyampaikan tips cegah kecanduan media sosial pada anak. Tantangan pengasuhan anak di era digital. Satu sisi, anak-anak dituntut terampil mengakses teknologi, tetapi di sisi lain anak juga mendapatkan akses negatif terhadap penggunaan teknologi. Di sini apa dampak media sosial pada perkembangan anak? Kita lihat langsung dampak positifnya. Dampak positif di sini satu, mendorong kreativitas dan pemikiran inovatif. Kedua, sebagai sumber pembelajaran dan pengetahuan. Ketiga, media sosial membantu mengasuh keterampilan sosial dan komunikasi. Keempat, media sosial menawarkan ruang lingkup yang luas untuk meningkatkan kreativitas. Yang kelima, media sosial sebagai sarana penyampaian inspirasi dan dukungan. Terus dampak media sosial pada perkembangan anak. Dampak negatifnya tadi sudah kita jelaskan mengenai dampak positifnya, dampak negatifnya yaitu yang pertama cyberbullying yang sudah disampaikan juga tadi contohnya oleh pemateri yang sebelumnya. Kedua, memicu kejahatan. Ketiga, pornografi. Keempat, komunikasi buruk. Kelima, ancaman ujaran kebencian. Keenam, mengabarkan rahasia. Perkembangan emosi. Ketujuh, perkembangan fisik. 8, gangguan mata. 9, gangguan tidur. 10, rasa lelah dan sulit konsentrasi. Yang ke-12-nya kurang sosialisasi. Jadi kita lanjut lagi, apa saja ciri-ciri anak dan remaja yang kecanduan medsos. Di sini nomor 1, online kapanpun dan dimanapun. Tiap waktu usahakan terhubung ke medsos dan merasa gelisah ketika tidak memiliki internet karena tidak dapat mengakses media sosial. Keduanya, ponsel adalah hal yang pertama dan terakhir dilihat, yaitu memulai kegiatan rutin sehari-hari dengan mengecek medsos di ponsel karena khawatir
ada yang terlewatkan di WhatsApp-nya, Facebook-nya, Twitter, dan Instagram selama tertidur di malam hari. Selain itu, kegiatan terakhir yang dilakukan sebelum tidur adalah berselancar di media massa. Kemudian kita lanjutkan lagi, apa saja ciri-ciri anak dan remaja yang kecanduan medsos. Nah, di sini mereka menunda-nunda pekerjaan, termasuk mengerjakan tugas-tugas sekolah untuk anak-anak karena asyiknya bermedsos. Yang keempat lagi, anak yang kecanduan medsos biasanya lebih sedikit berbicara dan berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman di kehidupan nyata. Ini juga sudah dijelaskan juga oleh Pak Muteri. Jadi, terus upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatif media sosial pada anak. Yang pertama di sini kita melakukan diskusi di sela-sela waktu senggang. Kedua, quality time atau memberikan waktu dengan keluarga. Ketiga, memberikan edukasi tambahan. Dan yang keempat, melakukan pengontrolan terhadap penggunaan gadget. 5, mengganti gadget dengan memberi tayangan film DVD sebagai tuntunan yang menyedihkan sang anak. Itu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatif sosial pada anak. Tips yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mengatasi kecanduan medsos pada anak dan remaja. Yang pertama, berbicara secara terbuka dengan anak remaja. Kita tentang media sosial dan perasaan yang terkait dengan penggunaannya. Yang kedua, buatlah zona bebas gadget seperti meja makan dan kamar tidur. Dan pastikan semua orang termasuk orang dewasa mematuhinya. Ini memang kita harus membuatkan aturan yang lebih jelas lagi. Mungkin di dalam ruangan, tempat tidur, ya tidak usah main, tapi lagi dipastikan waktu untuk tidur. Nah, tips yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mencegah kecanduan medsos pada anak dan remaja. Nah, tiganya, jadilah teladan yang baik dalam penggunaan gadget termasuk medsos. Yang ketiganya. Terus yang keempat, awasi akun media sosial anak remaja kita. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa mengawasi juga, jangan diberi kebebasan juga untuk mereka. Kira itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat sore. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan Pak William, dan kita langsung saja menuju ke beberapa pertanyaan yang sudah menanti untuk mendapatkan jawaban. Kami sudah mendapatkan beberapa list pertanyaan, dan nanti kalau misalkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita akan baca di sini bersama dengan para narasumber, berikutnya nanti tolong yang namanya disebut bisa langsung mengirimkan ke admin Q&A untuk pertanyaannya, teman-teman. Sebentar. Sekali lagi untuk pertanyaan yang terpilih untuk dijawab, untuk Anda bisa langsung mengirimkan data pribadi mulai dari nama, email, dan juga nomor telepon ke admin Q&A agar nanti kita tahu untuk nomor teleponnya akan diarahkan kemana gitu ya. Untuk dikirim kemana, pulsa yang sudah siap kita berikan kepada Anda. Oke, yang pertama, penanyanya adalah Bagas Rahmanto. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bang Steve Patinama. Pertanyaannya adalah, sekarang anak-anak sudah pada pegang gadget, padahal sebagian besar mereka belum cukup bijak untuk berkomunikasi media sosial. Lalu bagaimana jika anak kita menjadi pelaku hate speech atau pelaku cyberbullying? Sedangkan ketika diberitahu mereka malah bilang itu hanya bercanda dan sudah biasa. Mohon tipsnya untuk menangani sikap anak yang seperti ini. Silakan Bang Steve, mungkin ada masukan. Tentang hate speech ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan di media sosial tersebut
kalau misalnya banyak juga hate speech yang datang dari yang tidak kenal ya, dari orang-orang yang tidak ada relasi dengan kita gitu loh. Jadi itu hanya di media sosial doang. Nah, di setiap media sosial itu sudah ada fasilitasnya atau fitur untuk bisa mereport, untuk bisa memblok, untuk bisa unfollow. Kalau orang-orang bilang the power of titik 3 di setiap postingan itu pasti ada titik 3 di kanan atas biasanya. Nah, di situ tuh ada fitur untuk mereport komentar-komentar negatif atau postingan-postingan negatifnya. Nah, kita serahkan ke media sosialnya, adukan kita report komentar tersebut atau postingan tersebut, nanti akan ditindak sama si media sosialnya, entah nanti akan di-ban kah akun tersebut atau dinonaktifkan gitu ya. Nah, kalau misalkan perkaranya ini dengan orang yang kita kenal, lebih baik ajak ngobrol baik-baik gitu loh. Dan peran orang tua di sini yang punya peranan penting kalau misalnya itu menimpa anak kita gitu loh. Langsung tegur ke anaknya dengan ngobrol baik-baik. Kalau misalnya masih berlaku sama pun ya, mau nggak mau kita harus ketemu orang tuanya. Kasih tahu kalau misalkan sikap anaknya itu tidak baik, tapi ngobrolnya secara baik-baik. Tetap maupun kita membebaskan anak kita megang gawai atau bersosial media, tapi peranan orang tua itu sangat penting. Maka dari itu alangkah baiknya jangan terlalu dibatasi juga pemakaian media sosial sama anak, tapi kontrol orang tua harus penting, komunikasi yang penting dibalik hanya sekedar melarang, tapi tidak dijelaskan larangannya itu kenapa tidak boleh ini, kenapa tidak boleh itu. Karena takutnya anak-anak zaman sekarang kan lebih kritis gitu ya. Ketika dilarang dia tidak dikasih jawabannya, dia akan mencari jawabannya di luar rumah. Lebih baik kita kasih jawabannya dulu di rumah, dia tahu resiko akibat dari apa yang sudah dikeluarkan kalau di sosial media. Jadi peranan orang tua itu sangat penting untuk memantau pemakaian gadget terhadap anak tersebut. Seperti itu sih Kak Amal, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, singkat aja Bang Steve, menurut Bang Steve perlu ada penerapan reward and punishment tidak untuk anak-anak yang sebagai pelaku hate speech dan cyberbullying? Perlu ya, kalau misalkan pelaku hate speech itu ya pasti punishment bukan reward yang kita kasih gitu ya. Pastilah dengan cara mengasih tahu orang tuanya pun sebenarnya itu udah jadi punishment buat si anak tersebut gitu ya. Karena pasti si anak ketika dia mengucap ujaran kebencian sama orang lain kan dia tidak akan berpikir sampai resikonya orang tuanya tahu dan akhirnya memarahi anak itu. Sebenarnya itu bentuk punishment. Dan reward diperlukan ketika anak yang dibully ini cara bersikapnya seperti apa itu perlu dikasih reward juga. Kalau dia tidak sampai termakan emosi, tidak akhirnya malah jadi membuli balik atau ujaran kebencian balik, ya seharusnya dapat reward karena dia bisa mengatasi masalah tersebut tanpa membuat masalah lain. Seperti itu mungkin Kamal. Terima kasih Bang Steve. Luar biasa, mantap sekali. Dan saya langsung bergerak ke pertanyaan kedua ya, ditujukan kepada Pak Abdurrahman, ini dari Angelina Putri. Pertanyaannya adalah, di era digital seperti sekarang ini banyak orang dewasa dan anak-anak yang menggunakan media sosial. Dan banyak pula kita jumpai anak-anak yang menggunakan media sosial secara tidak bijak, bahkan dengan mudah untuk menyebarkan hoax. Nah, jika sudah begitu, apakah anak-anak juga dapat dikenakan pasal dan hukumannya bagaimana Pak? Silakan Pak Abdurrahman. Mikrofonnya bisa di-unmute terlebih dahulu, Pak. Ya. Silakan. Ya, terima kasih mengenai sosial apabila mikrofonnya terputus, Pak. Pak Abdurrahman. Ya. Oke, baik. Ya, silakan Pak. Konten-konten yang menyampaikan berita yang hoax, tentunya kan di negara kita sudah ada bagi-bagi orang-orang yang menyampaikan berita-berita yang hoax, berita yang radikal dan sifatnya juga
ancaman di Undang-Undang IT itu sudah ada ketentuannya. Tentunya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan apabila apa yang disampaikan itu memang terbukti benar dan adanya dapat dibuktikan gitu. Jadi itu mungkin yang ya pasti ada hukuman dan sanksi yang sesuai dengan undang IT yang berlaku di Indonesia. Oke, tetap berlaku ya Pak ya. Terima kasih Pak Abdurrahman. Kemudian berikutnya untuk pertanyaan ketiga, datang dari M. Syamsul Arifin, diperuntukkan kepada Angel Merisi. Pertanyaannya adalah, kebanyakan di YouTube, YouTuber terkenal membuat konten prank menjadi gembel. Apakah konten tersebut kreatif dan baik ditonton oleh anak-anak? Silakan Kak Angel. Oke, thank you buat pertanyaannya. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri, nggak semua konten prank itu ada dampak negatifnya, karena ada beberapa juga konten prank itu kan hanya untuk menghibur, sebatas menghibur. Masih ada, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi sebenarnya yang kreatif itu kan tumbuh dari diri kita sendiri. Kalau misalnya untuk penontonnya sendiri, bagaimana cara dan respon dari penonton tersebut nih. Kalau mereka responnya negatif, ya hasil yang didapatkan dari tontonan tersebut negatif. Tapi kalau misalnya responnya positif, maka mungkin kita bisa mengambil hal positif dari konten-konten tersebut. Balik lagi sih, ya tadi saring dulu sebelum kita sharing. Untuk diri kita sendiri juga kita tetap harus ini nih, saring buat diri kita. Kalau menurut kita nggak untuk ditonton, ya udah jangan ditonton gitu. Tapi untuk kreativitas itu kan balik lagi dari si pembuat konten tersebut. Jadi kita nggak bisa membatasi kreativitas orang juga gitu. Thank you. Oke. Terima kasih Kak Angel. Kita tidak bisa membatasi kreativitas. Kalau kita mau menonton kontennya silahkan. Tapi kembali ya, saring dulu sebelum sharing. Cek dulu kontennya apakah itu bagus, baru kita tonton gitu ya. Oke, cek berikutnya ke pertanyaan keempat. Ini adalah pertanyaan terakhir dari... Nggak ada? Oke, ini langsung ditujukan kepada Kak Angel lagi. Oke, terkait dengan saring sebelum sharing, apakah benar-benar efektif menghindari hoax di media sosial? Karena terkadang saat kita sudah saring sebelum sharing, masih ada saja hal-hal yang tidak kita sadari, ternyata itu hoax. Lalu dari postingan kita itu ada saja orang-orang yang menyalahartikan. Bagaimana menurut Kak Angel? Ya itu tadi, sebelum kita memilah berita, kita harus baca dulu nih sampai habis. Kebiasaan anak zaman sekarang kan kita nggak mau baca sampai habis kan. Gitu. Kalau misalnya kita udah sharing nih, tapi ternyata kita baru sadar, ternyata nih berita hoax, ya udah, kalau kalian udah sharing ya cukup sampai kalian aja, jangan di-share lagi ke mana-mana. Kemudian yang pastinya kalian harus perhatiin nih setiap mau sharing, apakah judul-judul yang kalian mau sharing ini bersifat provokatif atau tidak. Kemudian kalian cermati juga nih situs web dari berita yang mau kalian sharing. Kira-kira itu situs web yang terpercaya apa enggak sih? Terus juga periksa faktanya dulu sebelum kalian mau sharing, kayak gitu. Terima kasih Kak Angel. Tadi pertanyaannya datang dari Angelina Putri, sama ya. Dan berikutnya ini saya akan menyebutkan beberapa nama untuk yang berhak menjadi calon pemenang. Saya menyebutkan calon karena masih diklarifikasi lagi untuk nomor telepon yang sudah dikirim ke admin Q&A. Jadi yang kalau belum, silakan kirim saat ini juga. Di antaranya ada Bagas Rahmanto, kemudian Nazwa Khalifi Chandra, Angelina Putri, Ikhlasul Amali Ibrahim, kemudian Nur Aina, dan juga M. Syamsul Arifin. Sekali lagi nama-nama yang disebutkan, silakan kirim data diri Anda ke admin Q&A. Baiklah, sekian saja untuk acara webinar kita kali ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada keempat narasumber. Terima kasih kepada Bang Steve, kemudian Pak Abdurrahman, Kak Angel, dan juga Pak Willem atas materi yang telah disampaikan kepada kami di sini. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga tidak akan berhenti di sini, sebarkan ke orang-orang yang kita cintai. Dan untuk seluruh teman-teman peserta yang sudah join, terima kasih banyak telah bergabung di webinar kita kali ini. Kita tutup perjumpaan kita dengan foto bersama untuk seluruh peserta, dan juga rekan-rekan narasumber bisa dinyalakan kamera videonya.
Kita akan ambil 2 sesi untuk foto bersama. Nah, kalau sudah siap, berikan senyum terbaik kepada kita dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, geser lagi. Oke, sudah nyala dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih banyak semuanya. Semoga Anda sehat selalu dan sekali lagi kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Amal Bastian. Tutup acara wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup.
Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.